Shalom. Halo. Halo. Selamat Halo. Kita Halo. mendapatkan satu spirit dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus, supaya kita menjalani hari-hari ini bukan hanya dengan kekuatan sendiri, tapi juga dengan kasih karunia dari Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Baru ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selama-lamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenteram hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padaku, ada kekuatan. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu, menikmati hadiratmu, biarkan aku tinggal dalam sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Katakan selamanya, haleluya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Itulah kerinduan kami bersamamu selama-lamanya, selama-lama-lama-lamanya.
dekat padamu. Kami tenang hanya dekat padamu. Ada perlindungan kekuatan hanya dekat padamu Tuhan. Itulah kerinduan kami. Bersamamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Silakan Ibu Farida berdoa untuk sharing kita pada pagi hari ini. Minta Bu Farida berdoa buat sharing kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang kekasih, Bapak yang menciptakan kami manusia dan langit dan bumi yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus yang manis. Pada pagi hari yang indah ini ya Bapak, kami kembali datang bersekutu ke hadirat yang kudus ya Tuhan. Biarlah Bapak, Kau hadir dalam persekutuan kami hari ini Bapak, menerangi hati kami melalui firman yang kami dapat hari ini ya Bapak Yesus. Biarlah kami boleh menjadi hamba-Mu yang tetap setia kepadamu Bapak. Setiap hari kami mempersiapkan hati dan pikiran kami dan hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan. Bapak yang baik, biarlah Tuhan ibadah kami ini menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu yang kudus ya Bapak. Amin. Dan hamba-Mu yang membicarakan, membawa firman-Mu hari ini, biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui bibir lidahnya, sehingga firman-Mu yang kudus bisa kami terima, bisa kami lakukan dalam setiap kehidupan kami semuanya ya Bapak. Bapak berkati kami semua yang hadir hari ini, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami Bapak, supaya kami boleh layak di hadirat-Mu yang kudus. Puji-pujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Pak Oto. Suara saya cukup jelas. Shalom Pak Oto. Shalom Pak Oto. Jelaskan Pak Oto. Shalom. Salam jelas Pak. Gimana nih? Sehat, puji Tuhan, luar biasa. Pak Oto bisa tidur dengan baik. Amin. Amin. Bu Farida bisa beristirahat tadi malam. Amin. Ada mimpi apa ini? Kita doakan ya Pak Adi, Pak Adam saat ini lagi kurang sehat. Diperkirakan gejala tipes ya Pak Adam ya? Pak Tri, Pak Wit. Pak Adam gejala tipes apa udah tipes ya? Belum. Cuma baru demam aja, jadi mesti harus demam aja beberapa hari. Ya. Oh, saya kira jadi masih dalam perawatan lah ya. Jadi Pak Adam mungkin saat ini tidak bisa bergabung. Ada beberapa juga yang izin, tidak apa-apa. Kita singkat saja. Kita membuka di Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17.
Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Yang sudah dapat mungkin bisa ikuti sama-sama. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mendapatkan satu rema atau perenungan tentang kehendak Tuhan. Saudara, pada waktu berapa hari yang lalu, sementara di dalam perjalanan, saya seperti ada sesuatu yang berbicara di dalam diri saya. Bahwa dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki sesuatu yang tidak baik. Atau Tuhan tidak merancang rancangan kecelakaan. Berapa hari yang lalu kan Bu Siska atau siapa yang menyampaikan dari Yeremia itu ya kalau nggak salah. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Nah, jadi pada waktu saya seperti merenungkan kembali ayat itu yang disampaikan oleh Bu Siska, di hati saya kok seperti mengatakan begini, tidak pernah Tuhan memberikan atau Tuhan merancangkan kecelakaan dalam kehidupan anak-anaknya, dalam kehidupan umatnya. Jadi, kalau terjadi satu hal yang tidak baik dalam hidup manusia, kita kan sering bilang, oh ini udah Tuhan izinkan, ini ya Tuhan udah kehendaki seperti ini. Seolah-olah sesuatu yang tidak baik terjadi itu, ya dikehendaki Tuhan. Jadi nggak tahu bagaimana di hati kecil saya mengatakan, apakah aku gitu, seolah-olah begitu, apakah aku menghendaki kecelakaan, sakit penyakit, hal yang tidak baik terjadi? Saya tersentak sementara saya dalam perjalanan. Saya bilang, ya Tuhan, lalu terus gimana dong? Kita selalu bilang kalau ada hal yang tidak baik terjadi, lalu kita berkata, ya mungkin ini cobaan, ujian, Tuhan izinkan. Betul tidak? Hati saya itu ditegur. Aku tidak pernah loh merancang kecelakaan. Nah, tapi kan ini Tuhan izinkan, berarti kan Tuhan kehendaki juga. Tidak pernah. Itu terbiarkan, istilahnya begitu. Kalau bahasa saya mungkin, sebetulnya Tuhan berusaha supaya melalui malaikatnya, saya percaya, supaya kita tidak mengalami hal yang tidak baik. Tapi kenapa hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita? Karena kelemahan kita, karena keterbatasan kita, atau karena kita tidak dengar-dengaran dengan pimpinan dari Roh Kudus dalam diri kita. Atau karena memang satu attack, serangan dari luar. Ya, terutama dari si kuasa kegelapan. Ya, karena lingkungan kita, dunia kita adalah dunia yang bertentangan dengan kehidupan rohani yang sedang kita jalani. Nah, itu menyebabkan satu gesekan, sehingga terjadi seperti serangan. Tapi Tuhan tidak pernah merancang hal yang tidak baik atau kecelakaan dalam diri kita. Jadi saya merasa seperti ditegur. Ya, kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, jangan nyalain aku dong. Gitu, seolah-olah begitu, kalau bahasa sederhananya. Ya kan? Karena firmanku jelas, aku tidak pernah merancang kecelakaan. Aku tidak merancang masa depan yang hancur. Ya, aku merancang damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan satu renungan pada pagi hari ini bahwa sangat penting kita mengerti dan mengetahui kehendak Tuhan. Seperti dikatakan dalam Efesus tadi, pasal 5. Pasal 5.
yang mengatakan bahwa usahakanlah, ya, janganlah kamu bodoh, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi penting sekali ternyata bahwa kita memahami kehendak Tuhan. Nah, di dalam kitab Efesus ini, kenapa Tuhan menghendaki kita mengerti akan mengenal kehendak Tuhan? Ya, kalau kita baca dari ayat-ayat pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi salah satu sasaran utama kenapa kita harus mengenal kehendak Tuhan, supaya kita mengenakan Kristus dalam hidup kita. Ya, untuk mengenakan Kristus dalam hidup kita, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan dunia ini. Sehingga suka atau tidak suka, kita akan perlu mengalami gesekan, ya, dengan semangat dari dunia. Ya, semangat dari Roh Kudus dari Tuhan itu akan mengalami pertentangan dari semangat dari dunia. Nah, karena itu saudara, tapi Tuhan tidak pernah merancang. Tapi kenapa kita bisa mengalami hal yang tidak baik dalam hidup kita? Nah, itu tadi jawaban saya yang saya dapat dalam perjalanan itu adalah karena kelemahan kita, keterbatasan kita, lalu karena kebodohan kita, karena kita tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus daripada kehendak Tuhan, kehendak Allah, tapi kita hanya melakukan keinginan diri kita semata-mata. Nah, saya percaya kalau kita mengikuti pimpinan daripada Tuhan, ya, kita akan selalu dihindarkan dari hal yang tidak baik. Amin. Amin. Nah, tapi tetap sebagai orang percaya, kita tetap harus mempersenjatai diri, ya, bahwa apapun yang terjadi, sekalipun memang itu hal yang tidak baik, bukan Tuhan menghendaki atau bukan Tuhan merencanakan, tapi di balik itu Tuhan punya satu rancangan yang luar biasa, yaitu apa? Supaya kita mematikan kedagingan kita dan kita mengikuti sepenuhnya daripada kehendak Allah. Ya, kita meneladani Kristus, mengenakan Kristus. Nah, apa yang kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kita berfokus kepada kehendak Allah, kepada pimpinan Roh Kudus, atau hanya berpatokan pada kehendak diri kita? Nah, pagi hari ini, itu yang saya dapatkan. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, mari kita lihat dari sudut pandang kehendak Tuhan. Apakah ini hal yang Tuhan kehendaki, Tuhan rancangkan dalam hidup kita, atau ini semata-mata keinginan dan pikiran, perasaan diri kita manusiawi. Nah, pada satu titik, keinginan kehendak kita bisa akan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jikalau kita tidak menjadi bodoh, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi bodoh. Artinya kita harus berhikmat. Nah, berhikmat itu terus-menerus kita belajar akan mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kehendak Tuhan adalah supaya kita mengenakan Kristus. Ya, melakukan seperti apa yang Kristus lakukan. Demikianlah, saudara, pagi hari ini. Tadi kita udah mulai agak telat sedikit, jadi puji Tuhan. Bu Farida, Pak Oto, doakan untuk Bu Lisa, doakan untuk Pak Adam yang saat ini mungkin di dokter mendiagnosa kemungkinan ke tipes, tapi belum tahu, masih badannya masih panas. Dan saya percaya itu bukan kehendak Tuhan, tapi dalam pimpinan Tuhan, Tuhan mau memakai hal itu ya untuk kebaikan Pak Adam, mungkin begitu. Kalau saya dapat merenungkan itu begitu,
supaya Pak Adam akhirnya bisa ini contoh nyata gitu ya, supaya akhirnya Pak Adam dengan kondisi ini dia kembali, dia datang kepada Tuhan dan mencari kehendak Tuhan yang terbaik. Ya saya percaya Tuhan bisa memakai para dokter dan obat-obat, dan Tuhan juga memakai terutama semangat dalam diri kita untuk bisa menahan diri melakukan segala sesuatu yang di luar daripada kehendak Tuhan. Seperti itu. Jadi itulah semangat spirit yang saya dapatkan pagi hari ini. Silakan sebelum kita tutup, nanti Bapak Adi akan tutup. Sebelumnya mungkin ada komen atau masukan dari Pak Oto, dari Bu Farida dan Ibu Lisa. Nanti Pak Wid terakhir sekaligus tutup dalam doa ya Pak Wid ya, dengan doa berkat ya sekalian. Silakan Pak Oto. Terima kasih Pak Oto, silakan. Pak Oto. Oke. Ya. Ya. Shalom. Terima kasih Pak Ya. Yesua. Semuanya Ibu Pak Wid, Pak Bu Farida. Ya. Puji Tuhan pagi ini kita masih bisa berjumpa lagi oleh kasih karunia Tuhan. Mungkin sudah saya menambahin aja apa yang disampaikan oleh Pak Yesua. Memang Tuhan nggak merancangkan kecelakaan, tapi mengizinkan terjadi sama kita semuanya, supaya itu menjadi jadi kita lebih yakin lagi Tuhan itu lebih luar biasa. Tuhan itu punya kedahsyatan bagi hidup kita. Segala sesuatu hidupnya kita harus sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Bukan merancang, kan memang betul nggak merancang kan, tapi hanya mengizinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, supaya kita hanya bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala kehidupan kita. Seperti kisah Ayub juga, Tuhan bilang kepada Iblis kan, itu adalah anakku yang terbaik. Tuhan lihat semuanya, tapi Tuhan izinkan terjadi percobaan di dalam kehidupan Ayub, tapi Tuhan kembalikan lagi semuanya berlipat-lipat kepada Ayub juga. Sehingga bisa terjadi juga pada Pak Adam, Tuhan izinkan terjadi sakit penyakit buat Pak Adam juga mungkin. Bila semakin Pak Adam semakin lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, menyintai Tuhan, setia sama Tuhan lebih dalam lagi. Kira-kira seperti itulah Pak Yesua. Terima kasih Pak Yesua. Oke, terima kasih. Silakan. Bu Farida ada? Sama aja. Sama aja. Ya memang kalau menurut saya memang itu Yeremia 29 ayat 11 itu menguatkan ya Pak Yes. Ya. Jadi di dalam hidup ini manusia kan selalu mengalami suka atau adapun duka yang nggak enak gitu. Seperti kata Koyos tadi ya, itu diperkenankan terjadi memang untuk membentuk seseorang, membentuk seorang kedekatannya kepada Tuhan. Kalau kita selalu memang mengandalkan Dia dalam suka, dalam duka, semua kan suka-sukanya Tuhan. Ya. Bagaimana kita menghadapinya aja. Bagaimana kita menghadapi tergantung kepada iman masing-masing setiap orang. Ya. Itu dari saya. Ya. Terima kasih Bu Farida ya. Jadi artinya bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan ini, itu salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya maka kita harus bertumbuh supaya kita makin sempurna, semakin mengenal kehendak Allah dan akhirnya semakin sempurna, bahkan serupa dengan Kristus. Ya, amin. Bu Lisa ada? Kalau tidak ada, nanti saya langsung serahkan kepada Pak Wid dan sekaligus sekaligus nanti menutup dengan doa, ya, closing statement dan lanjut. Ya. Bu Lisa ada, Bu Lisa? Oke, Bu Lisa mendengarkan di sana. Tidak ada. Jadi dari saya closing statement-nya adalah bahwa marilah kita hidup setiap hari ini dengan mengenal kehendak Tuhan dan menjalaninya. Nah, itulah yang jadi pergumulan. Bagaimana
perjuangan kita, bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan. Ya, Paulus menasihatkan supaya kita jangan bodoh, tapi berhikmat dengan mengenal kehendak Tuhan, yaitu supaya kita menjadi penurut-penurut, taat, dan seperti yang Kristus lakukan. Amin. Silakan, Pak Wid. Sebelum saya tutup, saya akan nambahin sedikit tentang mengerti kehendak Allah. Itu hanya melalui firman, lain tidak ada. Ya. Mengerti firman Tuhan. Nah, saya bacakan Matius 13, kenapa kok orang-orang tidak mengerti firman Tuhan? Matius 13 ayat 19 demikian. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, begitu kita tidak mengerti, firman itu dikatakan, datang si jahat dan merampas. Datang si jahat. Jadi setan mempengaruhi kita setiap kita mendengar firman seperti pagi hari ini. Kalau kita tidak mengerti akan arti firman itu, ya langsung diambil oleh si setan. Dan kita tidak mengerti apa-apa kehendak Tuhan, apalagi kehendak Bapa di surga. Tidak akan mengerti. Karena itu kita harus belajar setiap hari agar setan, iblis tidak kita beri kesempatan. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kok Pak Adam sakit dan lain sebagainya? Memang Tuhan tidak merencanakan kita untuk celaka. Tetapi pada zaman sekarang, Tuhan tidak bisa mempengaruhi pikiran kita. Karena ada kehendak bebas. Karena itu kita baca di dalam Roma 8 ayat 28. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Semuanya segala sesuatu itu sakit penyakit, rugi, bangkrut. Kita justru jatuh dalam dosa, Tuhan biarkan saja itu terjadi. Semuanya cuma satu tujuan kata Tuhan. Yaitu untuk kita menjadi serupa seperti anaknya. Yaitu seperti Yesus Kristus. Itu saya tambahkan itu aja. Dan karena waktu, baiklah kita semuanya berdoa sambil kita mendoakan Pak Adam. Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Agung, Tuhan semesta alam, kami percaya bahwa pada saat ini Engkau berkenan kepada Pak Adam, Engkau mengizinkan itu terjadi, cuma satu tujuan Bapa, yaitu di dalam Roma 8 ayat 29-nya, bahwa kami semuanya harus menuju seperti anaknya. Itu tidak bisa kita kerjakan nanti-nanti, karena itu justru menuju keselamatan kita. Karena itu Bapa di surga, kami mengucap syukur itu terjadi kepada Pak Adam, agar Pak Adam juga mengerti apa maksud kehendak Tuhan melalui sakit ini. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kepada Pak Adam pengertian itu, dan dia akan mengucap syukur. Maka Allah yang mengizinkan itu terjadi, Tuhan juga yang memberi kesembuhan bagi Pak Adam. Kami mengucap syukur atas sharing firman pada pagi hari ini, memberkati kami semuanya, bahwa segala sesuatu ini memang Tuhan rencanakan, karena Engkau menginginkan kami setiap pagi untuk merespon Engkau yang datang setiap pagi kepada kami, dan kami responi itu Bapa di surga, agar Tuhan senang, agar Tuhan mempunyai hati yang disenangkan oleh kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, mengakui banyak dosa kesalahan kami. Karena itu Tuhan, Engkau terus ubah kami melalui firman-firman-Mu setiap hari, supaya kami menuju kepada Kristus melalui kehidupan kekudusan yang tak bercacat, tak bercela, seperti Yesus Kristus sudah demonstrasikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, dan biarlah pada saat ini Tuhan, kami juga akan mengakhiri dengan segala berkat Tuhan yang maha tinggi, kiranya segala berkat surga akan menghampiri kita pada hari ini. Dari mulai pagi-pagi ini sampai malam larut nanti, yaitu segala karunia Tuhan yang maha besar, yaitu damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, dan sukacita Roh Kudus akan bersama kita dari mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikianlah pada pagi hari ini, puji Tuhan,
Ya, kita sudah menyelesaikan, ya kita terus bawa dalam doa Pak Adam. Dan sekali lagi closing statement saya, maksud saya bahwa spirit, mari kita dapatkan spirit dalam menjalani hari-hari hidup kita, bukan berfokus pada apa yang kita mau inginkan, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Saya tutup dulu ya. Sampai berjumpa. Kita tutup recordnya. Sampai jumpa kita semuanya. Luar Yesus biasa. memberkati. Hati. Memberkati. Ya.